malam ini Mbah Nun juga Mas Abrang turut bersama kita hadir. Sekali lagi selamat datang buat Ibu Via datang di Kenduri Cinta. Terima kasih. Kita akan membahas lebih dalam bersama Mbah Nun dan Mas Abrang. Maka kami persilahkan Mas Abrang, Mbah Nun, monggo. Tadi beberapa hal kami sudah menyampaikan, beberapa pointer yang sudah dibahas, didiskusikan di awal, bagaimana tema Kenduri Cinta kali ini menitik beratkan pada refleksi ke dalam diri kita. Bagaimana fenomena sekarang yang masih menyeruak di publik, di masyarakat luas kita adalah keengganan untuk merasa, untuk mengakui kesalahan dalam diri. Sementara di Muqaddimah kita sampaikan bersama bahwa Nabi Adam dan Nabi Yunus itu mengajarkan kepada kita salah satunya adalah kesadaran untuk mengakui kesalahan dalam diri. Mungkin itu Mbah Nun yang bisa disampaikan atas beberapa hal yang tadi sudah dibahas di diskusi sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dua sesi ya. Di tengah-tengah nanti ada musik lagi. Sesi yang Nabi Zolim dalam tanda petik ini nanti kita jam 1 kira-kira sampai akhir. Nah sekarang saya ingin buang-buang kotoran-kotoran, sampah-sampah atau ganjalan-ganjalan. Yang pertama, saya sangat berbahagia malam hari ini karena setelah sekian lama saya bisa hadir bersama orang yang sangat saya cintai. Novia Sanganingrum Saptaria Kolopaking, yang datang bersama anak tirinya Sabrang Mowo Damarjana. Syukur di antara kelompok segmen tadi ada yang bisa menyanyikan Ibu Tiri. Ngerti ra kowe Hel? Lo biar orang cari lawas. Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Jangan menyesatkan. Ibu Tiri hanya cinta kepada dompet ayahku. Jadi ternyata teman-teman sekalian, gini, saya bahagia sekali. Tapi di lain via saya sangat sedih kalau memandang wajah Anda. Ya Allah, mesake Tuhan. Jadi ini serius ya. Jadi sebelum nanti kita ngomong Nabi Zolim itu, saya itu terakhir tuh setiap ma'ian saya tuh ingin minta maaf sama Anda karena saya khawatir, ini sangat serius ya. Saya khawatir sejumlah hal terjadi dan nanti saya merugikan Anda. Pertama, saya khawatir kalau doa-doa saya untuk Anda itu tidak dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan kabul karena Anda minta, bukan kabul karena saya memberi doa. Ya, yang pertama. Saya khawatir saya tidak bisa memenuhi harapan Anda di dalam hal apapun saja. Saya khawatir saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan dan saya melakukan apa yang seharusnya tidak saya lakukan. Ini idiom ini pakai idiomnya Abu Bakar As-Siddiq yang menyesali sejumlah hal tentang Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mengatakan saya melakukan 5 hal yang seharusnya tidak saya lakukan kepada Ali dan saya tidak melakukan 5 hal yang seharusnya saya lakukan kepada Ali dan itulah kesalahan saya kepada Ali. Kemudian
tidak tercoverlah konflik-konflik yang bermacam-macam sehingga sampai hari ini kita menanggung akibatnya, pecah belah tidak habis-habis sampai hari ini. Itu. Jadi saya khawatir Anda itu salah sangka kepada saya. Saya khawatir Anda itu ngikut saya. Padahal Anda punya diri Anda masing-masing dengan sejarah dan kedaulatan Anda masing-masing yang tidak sama dengan saya. Sehingga kalau Anda menjadi penganut saya khawatir itu mencelakakan Anda. Terus ada banyak sekali yang saya sedih. Saya khawatir kalau Anda terlalu ngelihat saya, terlalu ngikut saya, nanti Anda nasibnya kayak saya loh. Saya ini kan orangnya tidak cocok sama hidup ini. Saya itu tidak kompatibel sama NKRI, tidak kompatibel sama industrialisasi, globalisasi, peradaban 7 abad dari 14 sampai 21, saya itu tidak kompatibel. Saya tidak mengatakan saya tidak cocok atau saya tidak selera, tapi saya itu memang tidak accessible kepada seluruhnya itu. Jadi saya itu kesini itu supaya nambah-nambah jumlah orang yang jangan sampai bernasib seperti saya. Gitu loh. Jadi saya kan tiap hari ketemu sampean semua. Ada yang karyawan di hotel, ada yang anak Grab, GoFood, apa meneh iku rek? Ngono-ngono iku lah, sambrek lah. Ada yang supir taksi, ada yang apa? Kalau saya ini kerjaan Anda kan macam-macam. Dan saya mencintai Anda semua, saya mendoakan Anda semua nikmat dengan hidup Anda masing-masing dan tidak diganggu oleh bayangan yang tidak-tidak. Oleh karena itu nanti saya akan kasih PR kepada Sabrang. Karena saya ini tidak kompatibel sama generasi milenial. Saya itu sudah terlalu jadul lah, sudah terlalu lama saya. Lagunya tadi saya tidak apal loh. Iku mang seleng, tas selong, tas sulung, karo mang gak apal saya. Jadi saya itu betul-betul merasa kasihan sama Anda, tidak tega saya. Jangan-jangan Anda tertipu oleh saya. Jangan-jangan Anda tersesat karena saya. Jangan-jangan Anda menjadi lebih sengsara karena saya. Oleh karena itu saya berpesan, apapun yang saya omongkan itu jangan ditelan mentah-mentah dan jangan diikuti begitu saja. Anda harus jadikan setiap informasi ke dalam diri Anda menjadi milik Anda yang diramu dengan keadaan Anda. Kemudian Anda ambil keputusan dengan kedaulatan Anda masing-masing di dalam keutuhan dan keseimbangan sedemikian rupa sehingga Anda tidak menjadi pengikut saya tapi Anda menjadi pengikut dari keyakinan dan pikiranmu sendiri. Itu ya Mas ya. Ini saya sangat serius di mana saya tidak punya pengikut dan semua orang juga ya jangan diikuti, saya khawatir kalau diikuti saya. Saya ngikuti Nabi Muhammad ya setengah mati tidak terkejar-kejar ya. Maksud Anda ngikuti saya gitu loh. Contoh yang utama adalah Sabrang sejak kecil dia tidak punya naluri untuk mengikuti saya. Sehingga nalurinya tuh bantah itu. Kecil gitu. Itu membuat kadang-kadang saya mau ngasih duit tidak jadi. Dobol ada cilik rahasia sudah gitu. Oke, itu sekedar Mas ya, sekedar apa? Salah satunya gini loh Mas. Anda ini hidup di Indonesia yang kayak gini. Anda itu generasi milenial, yang generasi di atasnya, yang sebelumnya, Anda harus menyesuaikan diri terhadap semua fenomena milenial yang sekarang. Sementara saya ini kan sudah terlanjur kuno banget, saya itu generasi old zaman now. Ya tapi kita generasi old ya, tapi zaman now, gelem ora gelem. Dan saya sudah tidak bisa coba. Kalau saya tidak ada Novia Kolopaking hancur lebur hidup saya. Karena sambungan saya dengan dunia yang sekarang berlangsung itu
Ora ning ATM kabeh. Apa saja saya tuh enggak nyambung. Kalau enggak ada Mbak Via saya enggak nyambung sama hidup ini. Saya bodoh gitu. Terutama gini Mas. Yang saya tidak bisa berikan di Ma'iyah adalah pelajaran-pelajaran manajemen, entrepreneurship, kewirausahaan, ya, pemasaran, marketing, dan kan saya tidak bisa sama sekali, belas itu tidak bisa saya. Saya tidak bisa memasarkan wajah saya sebagaimana para caleg. Saya tidak bisa memasarkan eksistensi saya, bahkan dengan bodoh saya keluar dan berhenti dari aktivitas saya di media massa sejak tahun 22, sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak nulis di koran, tidak nonton TV sampai hari ini karena saya itu tidak kompatibel. Jadi nonton TV acara apa saja itu ora iso aku. Apik banget, jadi aku ora iso ndelok. Kok iso ya kaya ngono aku. Jadi saya itu belum cukup, Mas. Saya tuh belum cukup dewasa, belum cukup intelektual, belum cukup. Software saya itu nggak bisa ngejar acara televisi Indonesia itu. Kok ampuh ya aku jan ra mudeng aku. Ngono kok guyu ya. Kok aku urung iso guyu ya. Jadi saya tuh merasa betul-betul dekaden. Sampai saya bikin live stratifikasi gini, Bang. Saya Ma'iyah itu kan level paling bawah di dunia dan di Indonesia. Jadi hanya bisa nyambung sama rakyat kecil. Kalaupun birokrasi ya birokrasi yang paling bawah. Lurah, camat, kapolsek, dan ramil. Bupati mulai ngene-ngene aku. Sudah nggak nyenggak saya. Jadi kalau saya tidak ada sosiologinya, tidak ada terminologinya, tapi kira-kira gitulah. Ma'iyah ini nyambungnya cuma sama orang-orang kecil, sama orang-orang di bawah. Kalau ada ada hierarki birokrasi ya birokrasi paling bawah. Nah, nyambungnya sama kiai-kiai kecil di desa-desa. Tapi begitu mulai ketua cabang udah tidak nyambung sama saya tidak nututi, Mas. Sudah canggih mereka. Jadi saya paling bawah, di atasnya nanti ada ketua-ketua cabang, terus ada bupati, ada gubernur gitu ya. Terus di atasnya lagi ada aktivis. Anak-anak mahasiswa yang pinter-pinter ya toh, yang ngerti teori bermacam-macam. Terus ada LSM, ada gerakan mahasiswa, ada seniman gitu ya. Itu saya nggak ngejar lagi, udah itu 2 tingkat di atas saya. Dan yang paling tinggi yang saya tidak mampu ngejar adalah teman-teman wartawan. Nggak nyambung sama sekali saya sama wartawan. Jadi saya ingin ngasih tahu bahwa KC ini sudah 20 tahun itu loh, nggak pernah berhasil. Sehingga tidak seorang pun wartawan tahu bahwa ada KC 20 tahun di sini. Itu aku ngerti aku. Jadi aku nggak punya kata, nggak punya bahasa. Piye carane ben aku mengkoyo pungguk merindukan rembulan. Gitu. Jadi saya nggak bisa. Kemarin saya di acara Hari Pers Nasional di Surabaya, moderator saya itu dulu Red Pel Tempo, Mas Wahyu Muryadi. Mas Wahyu itu dekat sama saya, sudah lama. Saya juga dulu pernah jadi mentor atau trainer wartawan di zaman tahun 70-an awal. Tapi gimana ya cara ngasih tahu bahwa saya ini bukan seperti yang dia kenal gitu loh. Bahwa saya ini temennya Doni, itu enggak bisa tahu dia. Bahwa saya ini temennya, bahwa saya ini di KC itu pernah di Kompas diberitakan, di KC gini, Pak ini mengatakan gini. Terus endingnya acara Kenduri Cinta itu juga dihadiri oleh budayawan MH Nur Najib. Kompas loh. Jadi saya juga teman-teman wartawan di Jogja, Kedaulatan Rakyat, Tribun, Solo Marhen, apa itu enggak. Saya gimana ya? Kok saya enggak punya bahasa? Saya tuh ingat jadinya. Oh, pantas. Dulu Marquesot itu enggak bisa dipahami siapa-siapa. Ketika 2 tahun dia Marquesot di rumah saya. Itu kalau sudah ada diskusi mahasiswa, terus Mas Marquesot datang sambil bawa tang, bawa obeng gitu ya, dia anak bengkel ya. Terus ngomong,
Jare sapa Indonesia gak ngono iku rek, oh taek kabeh iku ngapusi ngono. Nah, teman-teman mahasiswa yang sedang diskusi tiba-tiba diam, cep. Karena ndak bisa memahami Marquezot. Apa ini Marquezot ngomong apa? Marquezot kalau di level yang sama dengan saya, wong dia satu level sama saya, sama orang kecil, aku paham dia. Dia seorang filosof, dia seorang yang utuh kepribadiannya segala macam. Dia jelas filosofi hidupnya, jelas hulu hilir dari nilai-nilainya sangat jelas. Tapi dia tidak bisa dipahami, gitu loh. Dia sok paham aja kepada Marquezot, sok paham kepada dunia mahasiswa, sebagaimana saya sok paham kepada Indonesia. Padahal saya kan tidak paham kepada Indonesia. Gitu. Oke teman sekalian, jadi sebenarnya saya sangat serius ya dengan gelo saya ini. Kan saya ini enggak bisa ngajar. Sekarang yang coba Anda lihat di seluruh Jakarta, Anda lihat ke daerah-daerah, Anda lihat ke Jogja. Itu berapa ratus ribu pengusaha, sekian kelas dari atas sampai bawah. Semua orang entrepreneur yang baik, semua orang pengusaha yang baik. Sementara saya, sekeluarga saya, Sabrang juga, itu enggak bisa dagang. Padahal kalau Anda entrepreneurship-nya tinggi, Anda tidak hanya bisa menjadi punya perusahaan, Anda juga bisa punya sekolahan banyak. Syaratnya Anda harus punya naluri dan manajemen dagang yang baik. Anda bisa jadi ulama, Anda bisa jadi ustadz, Anda bisa jadi caleg, Anda bisa jadi, pokoknya asal dagangnya pinter, Anda bisa jadi apa saja. Lah saya ini tidak bisa apa-apa belas. Jadi saya juga tidak pernah menuntut diriku akan pernah menjadi apa. Tidak akan pernah, mergo anjene gak iso aku. Belas, tidak bisa saya. Itulah yang saya sesali. Jangan sampai Anda itu tertipu oleh saya. Aku kira iso apa-apa tenan. Bisa saya itu mendoakan. Itu pun saya panik kalau tidak kabul gimana ya. Akhirnya saya sering, kalau malam itu sering saya mabur. Yo joko kebangetan toh, gitu kan saya kan. Ya Allah, mbok jangan dipermalukan dong saya banget dong. Saya sudah ikhlas loh saya, insya Allah. Saya doain banyak orang tiap hari di mana-mana dan saya enggak bener-bener saya bisanya saya cuma seperti itu. Kalau enggak sampean kabulkan terus piye? Katanya udhu'uni astajib lakum. Lah kalau ndak kabul terus karep sampean ya opo? Gitu teman sekalian ya. Jadi ini untuk awal saya ingin mengenalkan ini. Saya mohon maaf, pokoknya sampean jangan salah sangka ya. Sampean harus olah semua yang Anda terima tadi, ya, supaya ini jadi komunikasi. Brang tolong nanti dijelaskan. Kata communication itu kan dari bahasa Yunani komunikare apa gitu ya, enggak tahu bacanya. Pokoknya menurut saya intinya pada commune, menjadi di situ menjadi komunalitas, menjadi komunal, menjadi komunisme, menjadi semua, menjadi common sense. Pokoknya sesuatu yang dihimpun, yang berhimpun, yang ada transmisi, transformasi dan terjadi persambungan satu sama lain. Makanya komunikasi itu kalau bahasa Indonesianya jalinan. Kalau saya jalinan. Kalau enggak terjadi jalinan namanya bukan komunikasi. Jalinan yang membuat sebuah bulatan komunalisme, sebuah bulatan sebuah bulatan yang kemudian menjadi tanda bahwa komunikasi itu terjadi. Harus ada jalinan. Maka metodenya adalah silaturahmi. Kalau bahasa Arabnya komunikasi itu adalah muwasalat. Dari kata silah. Silah itu persambungan. Nah, kalau ingin terjadi komunikasi sehingga KC dan semua yang terkait menjadi satu komunalitas, ya, yang ada jalinan cinta, ada jalinan nilai, ada jalinan kesetiaan, ada jalinan komitmen, ada jalinan macam-macam, maka yang harus kita lakukan adalah silaturahmi.
Sementara selama ini komunikasi dan silaturahmi tidak pernah dikaitkan satu sama lain. Silah itu artinya nyambung, rohim itu artinya kasih sayang. Nah, yang terjadi di medsos itu komunikasi atau bukan? Terjadi enggak jalinan sehingga orang medsos itu menjadi satu masyarakat yang saling mesra, saling terjalin cintanya, komitmennya, sehingga hidupnya maju bersama-sama di dalam satu komunalitas. Kalau itu tidak terjadi berarti bukan komunikasi, dan yang dilakukan berarti bukan silaturahmi, kira-kira gitu. Nah, monggo akan bagaimana. Nah, kalau kita ngomong Nabi Dzolim, nanti kita harus pertama konsepnya adalah pertama yang harus menjadi dasar adalah komunikasi tadi, silaturahmi, kayak sama dengan pencak silat. Ketika Islam belum datang dia masih pencak, tapi begitu para wali mulai terlibat di situ maka dia menjadi pencak silat, karena silat dari kata sila. Jadi silat itu, pencak itu sebenarnya bukan urusan kamu mengalahkan orang lain, tapi urusannya adalah menemukan, meneliti segala sesuatu yang memungkinkan Anda tidak tersambung kasih sayangnya dengan orang lain. Makanya kemudian disebut bela diri, bukan serang orang, kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya juga bukan ahli pencak, bukan ahli silat juga. Cuman saya pernah bikin teori-teori macam-macam mengenai pendekar, mengenai segala itu kan cuman yaitu karena saya tidak punya kerjaan aja. Termasuk ini tadi loh, musik tadi loh, aku seneng banget. Dari lagu-lagu yang Paul McCartney nengireng ya. Ya toh? Let it be, Paul McCartney mah ya enti Paul marek. Mburi ya, ul gini ul. Sampai ke Gundul Pacul. Dan tadi saya ketawa sendiri waktu Gundul Pacul. Kan endingnya apa? Kalau itu kan manajemen politik. Anda kalau masih kecil, Anda boleh gembelengan semaunya. Karena Anda masih gundul, terus gundul itu dicari rimanya, dicari semiotikanya dengan pacul. Gundul, pacul itu artinya anak kecil yang masih gundul, umbelen, itu main-main tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah nyunggi wakul, tidak boleh gembelengan. Nyunggi wakul itu artinya Anda menyangga amanat, apalagi amanat itu Anda sendiri yang minta. Apa itu presiden, apa itu anggota DPR, atau bupati, atau lurah, atau apapun saja, termasuk kepala rumah tangga. Kalau Anda sudah nyunggi wakul, berarti Anda meletakkan pemilik bakul itu di atas kepala Anda. Nyunggi itu begini. Tidak boleh ngempit wakul, tidak boleh. Nyangking wakul, tidak boleh. Gendong mikul tidak boleh. Yang ada itu jadi bakulnya rakyat Indonesia itu di atas kepalanya presiden letaknya. Kepada bakulnya saja dia harus nyengguyung, apalagi kepada pemilik bakul yaitu rakyat. Nah, bakul itu bisa BUMN, bisa apapun saja, segala alat yang merupakan pranata atau tata kelola dari yang akan menjadi kesejahteraan rakyat. Kalau Anda sudah nyunggi wakul tapi Anda gembelengan, Anda play around, Anda cuma dolanan, cengengesan, bedigasan, pencilaan, petakilan, maka efeknya adalah wakul gelintang segane dadi salatar. Ini kan puncak dari kehancuran yang pernah kita bayangkan sejak berabad-abad yang lalu. Pokoknya jangan sampai wakul gelintang. Sekarang ini saya ketawa sendiri, enggak apa-apa wakul gelintang. Wong menungsane bisa dipetik kabeh. Orang gelintang ya ditotoli kan Bu. Ya apa waktu gelintang Don? Ya apa Don, wis dadi pitik kabeh. Dulu tahun 70-an kita sudah punya teori pembusukan. Wah, ini menjelang pembusukan ini, Soeharto sudah sampai ke puncak diktatorismenya. Bung Karno kemarin juga sudah tidak lulus. Saya nomor 1. Bung Karno diejek-ejek tahun 70-an awal sebagai diktator yang gagal. Kemudian Pak Harto juga mulai
lupa diri setelah dia membubarkan sejumlah partai-partai Islam. Kemudian kita bilang ini akan sampai ke puncak pembusukan. Ternyata sampai 32 tahun tidak busuk-busuk. Reformasi makin busuk, tapi tidak pernah sampai ke puncak kebusukan. Sampai hari ini tidak ada puncak kebusukan. Bahkan sekarang orang bergembira ria dengan mal-mal, dengan kemewahan-kemewahan, dengan segala macam. Kenapa kok tidak ada puncak kebusukan? Karena kita sudah jadi belatung. Karena kita sudah menjadi uget-uget. Jiwa kita ini sudah jiwa uget-uget, jiwa set. Jadi kita ini bangkai, kita bisa hidup di dalam bangkai. Anda lihat semua komunikasi sosial yang terjadi. Kita sudah bisa hidup di dalam bangkai. Bahkan kita punya cita-cita untuk membangkaikan orang lain. Bahkan kita senang sekali kalau ada orang lain hancur. Satu-satunya konsentrasi pilpres adalah bagaimana supaya musuh saya hancur. Betul enggak? Itulah masyarakat, itulah jiwa uget-uget. Itulah mental set. Itulah kepribadian belatung. Dan kita tidak mau terlibat di dalam perbelatungan nasional, maka kita nyanyi-nyanyi di sini, kita bahagia satu sama lain, karena toh nanti di akhirat tidak ditanya mengenai Republik Indonesia. Kita hanya ditanya mengenai anak istri kita. Gitu ya. Loh, apakah tidak tanggung jawab kepada Indonesia? Jari Sopo nggak tanggung jawab. Saya tidak nambahin masalah. Anak-anak KC tidak nambahin masalah. Kan sudah lumayan toh. Tidak nambahin masalah, bahkan menolong banyak orang di sekitarnya, di kantornya, di kampungnya. Dengan kebijaksanaan, dengan kematangan, dengan keseimbangan. Kita juga tidak dibayar untuk melakukan apa-apa kecuali pekerjaan kita masing-masing yang kecil-kecil dan rendah itu. Kita juga tidak mendapat amanat apa-apa. Saya termasuk juga tidak punya amanat apa-apa. Jadi saya juga, ya sopo saya bukan siapa-siapa. Jadi teman-teman sekalian, wakul ngelimpang, tidak ada masalah. Wong pari bosok itu gak masalah. Apa sebabnya lagi ini set tok. Set ya iso urip dalam kebusukan itu bisa hidup, dan kita ini sudah berada di dalam tingkat di mana kita bisa hidup dalam kebusukan. Karena kita sudah tidak tahu yang busuk yang mana, yang tidak yang mana. Kita sudah kehilangan wacana yang jelas, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana mulia, mana hina. Kita sudah enggak jelas. Saya ingin Anda jangan meletakkan saya sebagai edisi ora cetok kesekian. Jadi saya tidak mau jadi tidak cetok kepada Anda. Jadi Anda juga jangan, Anda juga harus mengkritisi saya. Anda harus waspada kepada saya. Jadi saya sebenarnya pengen nulis judulnya waspada terhadap MH. Dulu di KC saya 10 tahunnya lalu sudah ada judul bunuh MH. Ya toh? Ingat ya, bunuh MH, dan saya senang sekali. Bunuh MH itu artinya jangan saya menjadi kanker di dalam hidupmu. Jangan menjadi daging tumbuh, tapi harus menjadi daging yang bersilaturahmi dengan daging sejati di dalam tubuhmu, dengan darahmu, harus kompatibel. Apapun yang datang dari saya harus menjadi bagian yang positif dari diri Anda. Begitu negatif Anda buang. Makanya selalu di lamanya kita tekankan bahwa yang penting bukan apa yang saya omongkan, tapi kemampuan Anda untuk mengelola apa yang sampai kepada Anda itu menjadi sebuah manfaat baru, sebuah kreativitas baru, sebuah produksi baru bagi kehidupan yang lebih baik. Nah, supaya saya tidak berkepanjangan, sementara sesi ini saya cukupkan di sini. Nanti kita ngomong mengenai Nabi Zalim ini. Tapi saya tadi setelah mendengarkan kedek-kedek tadi ya, tadi ada monyet apa tadi itu? Babon-babon malah di si Prama ya. Nah, saya itu kan berguru sama Sabrang. Loh, setiap orang adalah guru, setiap orang adalah murid. Saya banyak mendengarkan Sabrang untuk hal-hal yang saya tidak mungkin tahu. Dan
saya juga punya banyak hal untuk Sabrang yang Sabrang tidak butuh, kan gitu masalahnya. Payah saya. Itu sama dengan nasib saya ke Indonesia, saya itu tidak mampu melakukan yang Indonesia mampu lakukan. Dan saya mampu melakukan yang Indonesia tidak butuh untuk melakukan. Lah wis tidak ada gunanya hidup saya kan gitu kan. Dari serpiye meneh. Untung aku duwe anak-anak di KJ yang masih salah sangka kepada saya. Gitu. Nah, belajar saya kepada Sabrang itu 3 hal. Yang saya ingat ini tadi setelah mendengarkan lagu segmen umat dan segmen 18 tadi. Pasca 17 toh ya, 18 gitu. Sabrang cerita kepada saya penelitian mengenai 5 monyet yang disiram air es 1. Nomor 2, Sabrang menjelaskan kepada saya kenapa manusia dibanding monyet itu sangat menang evolusinya. Sementara kalau monyet gitu-gitu terus. Nah, itu Sabrang punya. Yang ketiga, ini bukan perintah. Ini anjuran, tapi diam-diam juga awas nek gak diomongno gitu. Yang ketiga gini Mas, saya itu mungkin ahli di masa silam, tapi saya bodoh untuk masa gini, untuk masa depan kita tidak tahu. Kita masih unda-undi, maksud saya gini. Sabrang pernah mengatakan bahwa bedanya orang barat sama orang timur adalah kalau orang barat itu melakukan perjalanan atau perjuangan keluar dirinya, tapi kalau orang timur melakukan perjalanan ke dalam dirinya. Dia pasti bisa lebih menjelaskan, tapi saya kasih clue sedikit. Jadi kalau orang barat, Anda tahu orang-orang ya, Anda tahu bagaimana kebesaran mereka bisa dicatat. Gedung-gedungnya, peninggalan-peninggalannya. Selalu sesuatu yang di luar dirinya. Sementara kalau orang timur, Mojopahit tidak punya peninggalan, Demak tidak punya peninggalan, ya toh? Sriwijaya tidak punya peninggalan, yang gede-gede kayak di barat. Sehingga kita diremehkan di mana-mana. Karena menurut Sabrang orang timur itu perjalanannya, perjuangannya ke dalam dirinya. Jadi yang diurus orang timur adalah pengembangan kepribadiannya, manusianya, bukan hasil fisik di luar dirinya. Itulah, itu. Saya kasih contoh misalnya. Borobudur itu termasuk dahsyat enggak? Apa bedanya Borobudur dengan mall? Gede ini kan meh-meh podo ya Mas ya. Ada mall yang lebih gede dari Borobudur, tapi bedanya apa Mas? Kalau mall itu, supermarket atau apapun itu untuk apa Mas? Kenapa dia dibikin? Apa aktivitas yang disediakan oleh dia? Materialisme, perdagangan, kapitalisme, industri, orang berjual beli. Jadi sesuatu yang sifatnya materialistik di luar dirinya. Kalau Borobudur itu letaknya di luar apa di dalam diri manusia? Nilai Borobudur itu letaknya di luar manusia atau di dalam diri manusia? Di dalam. Itu contoh dari bangunan timur. Jadi Borobudur itu ada arupa datu, ada rupa datu, ada ini, ada ini, ada ini. Dan semua itu adalah konsep yang letaknya di dalam diri manusia. Sama dengan pertunjukan wayang. Wayang kulit. Wayang kulit itu bukan teater modern. Dan juga bukan teater seperti yang dipahami oleh orang modern. Kalau orang teater modern, misalnya Anda nonton Oedipus Rex, Anda nonton Kasir Kita, Arifin Sinur, Anda nonton Caligula, atau karya-karya Shakespeare, atau karya-karya siapa? Itu Anda nonton untuk mendengarkan urutan ceritanya dan Anda mencoba memaknai apa yang diungkapkan oleh cerita itu. Tuh, kalau teater, Anda nonton di tim juga begitu. Misalnya nanti ada Sengkuni. Ya. Orang enggak tahu, datang untuk memahami apa maksudnya Sengkuni ini, lakon Sengkuni 2019 ini. Nanti di Surabaya tanggal 8 dan
78. Maret di Jakarta tergantung gedungnya. Apa bedanya dengan wayang? Kalau orang nonton wayang, Mas, sudah tahu ceritanya, Mas. Lakon apa aja udah tahu penontonnya itu. Jadi dia tidak nonton wayang dengan matanya. Yang ditonton di panggung wayang itu hanya alat untuk supaya dia ada di dalam kesadarannya. Oh, iki kudu diajar iki. Nah, itu di dalam dirinya. Oh, iki elek iki kudu mati iki. Ya gitu. Jadi dia nonton atau dia menyadari kembali, meneguhkan kembali ingatan dan kesadarannya terhadap nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Itulah kebudayaan Timur, bukan kebudayaan Barat. Nah sekarang kita ini Timur tidak, Barat belum. Angel lagi. Ibarat ayam selalu ingin lomba terbang. Lomba terbang tidak pernah berhasil, dia jadi ayam juga tidak mau, kan begitu. Kan susah bangsa kita ini. Makanya ada 45 pertanyaan yang kita siapkan untuk calon presiden, meskipun dia juga kan ada pengantarnya, ini tidak harus dijawab. Dijawab sebagian monggo, seluruhnya monggo. Tidak dijawab juga tidak ada masalah, tidak terkena pasal berapapun. Bahkan dianggap tidak pernah ada pertanyaan, tidak apa-apa loh, enak toh maknya itu, Mas. Tidak apa-apa, kok nanggep rano rapopo. Dan saya tidak akan mengatakan apa sesungguhnya, karena sebelum saya berang ya, semua banyak hal di Ma'iyah yang saya omongkan itu, Mas, sebenarnya kalau Anda boleh, kalau Anda bersedia untuk nyicil belajar ya, sebenarnya yang lebih penting itu adalah apa yang tidak saya tulis. Bingung ini. Misalnya aku nulis cet, dolek ono sing ora tak tulis. Dolek ono kenapa kok saya nulis itu? Ah itu kan tidak saya tulis, Mas. Ngerti, Mas? Sebenarnya saya tidak pernah ngomong tentang apa yang sebenarnya saya omongkan. Karena saya berhadapan dengan orang yang juga tidak akan paham kepada apa yang sudah saya simpan itu. Jadi kalau ibarat Al-Quran ada banyak, lebih banyak lagi ayat yang ada ayat yang difirmankan jumlahnya 6.666, tapi jumlah ayat yang tidak difirmankan berapa kira-kira? Tidak terbatas. Berapa sifat Allah? 99 katanya. Kok bisa loh Anda bilang Allah sifatnya 99? Kok Allah kok bisa dihitung gitu loh? Tidak mungkin sifatnya Allah 99. Sifat Allah tidak terhingga, tidak terbatas, tidak terjangkau oleh angka. Cuman karena kita itu bisanya cuman segitu, ya sudah dikasih tanda-tanda saja ada 99. Tapi bukan itu sifat Allah yang sesungguhnya. Karena Allah sendiri mengatakan, laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan seluruh air dari 7 samudra ini dipakai untuk menulis, menjadi tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, maka akan kering 7 laut itu sebelum bisa menuliskan ilmu Allah. Meskipun dituangkan kembali air ke 7 samudra terus menerus, madada terus menerus. Jadi jangan salah sangka bahwa Allah itu bersifat 99, apalagi 20. Itu hanya tanda-tanda, sebagaimana saya pernah menjelaskan ke saya zaman dulu. Bahwa warna itu yang dikenal oleh komputer sekian, yang dikenal oleh mata telanjang sekian, tapi warna sebenarnya mungkin bermiliar-miliar kali lipat jenisnya warna itu yang kita tidak bisa melihat karena mata kita sangat terbatas spektrumnya dan peralatannya. Gitu. Nah, jadi teman sekalian, sekarang kita dengarkan sabrang 2 monyet dan 1 perjalanan ke dalam dan keluar tadi. Setelah itu kita musik, setelah itu baru kita ngomong ke Nabi Dzolim. Dalam tanda petik loh ya, ini nggak ada masalah Mas, Nabi Dzolim ini, nggak ada yang marah. Bener. Kan saya masih toleran, jangan-jangan nanti ada yang marah. Kok ono Nabi Dzolim itu maksudnya? Itu. Tapi tidak ada ya. Teman-teman kaji tidak ada masalah dengan judul itu.
Enggak di fatwa ya apa gitu enggak? Enggak. Kan tanda petik kan, tanda petik. Seandainya enggak tanda petik juga enggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya kita ini kan toleran ya. Toleran, kita ini kan multikulturalis ya. Oke. Tepuk tangan untuk Sabrang dengan 2 monyet dan 1 barat